guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi ya sama aku di sini Desi Mayang 77 di Curhat Bareng Desma yuk. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang cara-cara atau tips ya untuk mendapatkan restu dari orang tua. Tapi sebelum aku ngebahas hal tersebut, teman-teman seperti biasa ya, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Menurut aku ini adalah salah satu topik yang sangat menarik ya teman-teman ya. Karena bukan cuma satu atau dua orang yang ngalaminnya, tapi hampir banyak masalah percintaan ya. Hampir 60% ini masalahnya tentang restu orang tua. Dan di sini kan buat kita kayak jadi berpikir ya, kira-kira apa sih yang harus kita lakuin biar hubungan kita direstuin. Kadang pihak kita atau orang tua kita ngerestuin, tapi ternyata pihak dari pasangan kita nggak ngerestuin. Nah itu juga menjadi problema tersendiri ya. Ternyata emang gak mudah ya teman-teman menemukan seseorang untuk menjadi pasangan hidup kita. Ibaratnya menemukan ya satu orang yang benar-benar pas sama kita, yang benar-benar sesuai sama kita, benar-benar satu frekuensi sama kita, itu tuh benar-benar sulit. Nah setelah kita ketemu, tantangan selanjutnya kadang itu ada di masalahnya orang tua. Padahal kita ngerasa udah cocok nih, udah nyaman nih satu sama lain. Tapi ternyata gak direstuin orang tua dan akhirnya kebanyakan dari kita akhirnya memilih ikhlas dan melepaskan. Nah, tips yang akan aku share ini semoga bisa membantu teman-teman ya yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan atau sedang berada di kondisi ini. Atau di kemudian hari bisa jadi ya bekal buat teman-teman ketika nanti sudah memilih seseorang yang menurut kalian anggap paling tepat. Oke, kita langsung masuk aja ya ke tips yang pertama. Di tips yang pertama ini adalah berteman dengan orang tua. Banyak dari kita menyepelekan hal ini ya teman-teman ya, karena mungkin kita ngerasa ngapain sih, nggak penting banget gitu, aku kan udah tinggal serumah sama orang tua, ya orang tua udah ngerti aku lah gitu. Tapi faktanya ya teman-teman, banyak sekali kita temukan meskipun seorang anak nih tinggal bareng ya sama orang tuanya di dalam satu rumah, itu tidak menjamin ya bahwa dia ternyata memiliki kedekatan ya secara emosional dengan orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan keduanya ya antara anak dan orang tua tidak memiliki kedekatan atau tidak bisa saling terbuka. Jadi jika kamu nih ingin orang tua kamu mengerti apa keinginan kamu atau tahu nih kamu ingin pasangan yang seperti apa, ya udah kamu harus bisa berteman sama orang tua kamu. Nah, cara ini tuh akan memudahkan kamu ya untuk berkomunikasi dengan mereka. Kemudian kamu juga akan lebih mudah menyampaikan kepada mereka tentang ketertarikan kamu sama pasangan kamu. Nah, tahap ini tuh akan membantu orang tua kamu nih untuk mengerti kamu pengen hubungan yang seperti apa sih, pasangan yang seperti apa sih, dan apa sih yang pengen kamu tuju sama pasangan kamu. Nah, dengan kamu sering bercerita tentang pasangan kamu, hal-hal yang kamu sukai dari dia, itu akan membuat orang tua kamu tuh penasaran ya dengan sosok yang sering kamu ceritakan. Nah, jika kamu udah sampai ke tahap ini, silahkan kamu bisa lanjut ke tips yang nomor 2. Oke, tips yang kedua teman-teman adalah mengenalkan pasangan kamu kepada orang tua kamu. Ini adalah tips yang gak boleh kamu lewatin ya teman-teman ya. Karena ada benarnya kata pepatah, gak kenal maka tak sayang ya. Jadi ini penting banget. Kalian sebagai pasangan itu mengenalkan pasangan kamu sama orang tuamu. Pun misalkan pasangan kamu ngerasa belum siap ya untuk bertemu sama orang tuamu, hal yang bisa kamu lakukan adalah gak apa-apa sekedar menunjukkan fotonya atau ngasih tahu namanya, kemudian ceritakan segala hal-hal yang kamu suka dari pasangan kamu ini. Jika kamu terus-menerus ya melakukan hal tersebut, bisa jadi nih orang tua kamu bakalan luluh dengan pasanganmu. Karena mereka merasa, oh ternyata kamu nyaman ya sama pasangan kamu yang sekarang. Oke, tips yang nomor 3 adalah membuat orang tua mengerti pentingnya pasangan Anda. Ya, yang namanya orang tua ya pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Makanya di sini sering banget kita menemukan yang namanya perselisihan pendapat antara orang tua dan juga anaknya. Orang tuanya mau A, anaknya maunya B. Banget ya kita ketemu bahwa banyak orang tua yang lebih mementingkan kehendaknya karena mereka merasa lebih tua, lebih banyak pengalaman dalam hubungan rumah tangga. Makanya mereka merasa bahwa apa yang mereka sarankan atau masukan yang mereka berikan itu adalah penting untuk kebahagiaan anaknya jangka panjang nanti. Makanya ya banyak banget kita temuin yang
akhirnya dijodohkan sama orang tuanya dan terpaksa nih harus melepaskan pilihan pribadinya ya hanya karena tidak direstui oleh orang tua. Jadi jika kalian sangat yakin dengan pasangan Anda yang sekarang, maka buatlah orang tua Anda mengerti bahwa pasangan Anda itu sangat penting bagi kehidupan Anda. Buat mereka percaya ya bahwa pilihan Anda saat ini adalah yang paling tepat. Kadang juga orang tua kita tidak merestui suatu hubungan karena ada perasaan takut di hati orang tua bahwa pasangan yang kita pilih ini tidak mampu membahagiakan kita nanti di masa yang akan datang. Ya mungkin teman-teman pernah ya punya yang namanya traumatik atau mungkin kegagalan dalam suatu hubungan. Maka disinilah tugasnya teman-teman, yaitu membuat orang tua kalian itu percaya sama teman-teman juga bahwa apa yang kalian pilih saat ini adalah yang terbaik untuk kalian. Dan pastikan juga ya bahwa kalian telah move on atau sudah ikhlas dengan masa lalu dan kalian saat ini menemukan orang yang paling tepat di dalam hidupnya kalian. Tips yang nomor 4 ya. Tips yang nomor 4 adalah buktikan bahwa Anda dan pasangan Anda sudah bisa hidup mandiri. Ini salah satu permasalahan ya yang jarang banget kita menyadarinya, bahwa alasan orang tua kita tidak merestui hubungan itu karena orang tua merasa bahwa kalian dan pasangan kalian itu belum bisa hidup mandiri atau belum bisa hidup di kaki sendiri. Jadi itu yang membuat orang tua menjadi ragu dan sulit atau enggan memberikan restu. Ya misalkan nih teman-teman hidupnya masih bergantung sama orang tua atau hidup masih dibiayai oleh orang tua. Kemudian pasangan Anda ini belum mendapatkan pekerjaan yang tetap atau lebih buruknya atau lebih parahnya jika dia seorang pengangguran. Ini adalah salah satu poin ya yang menyebabkan juga hubungan kalian sulit mendapatkan restu dari orang tua. Jadi hal yang teman-teman harus lakukan adalah buktikan dan tunjukkan kepada orang tua kalian bahwa kalian sudah siap dan kalian sudah dewasa. Bukan dari segi usia dan finansial aja ya teman-teman, tapi juga dari kematangan sikap. Makanya sebelum kalian melangkah ya ke step ini, ibaratnya step mengenalkan pasangan pada orang tua dan apalagi itu punya tujuan yaitu pernikahan, pastikan kamu dan pasangan kamu udah siap juga ya segi finansial. Tips yang nomor 5 adalah meyakinkan orang tua Anda atau orang tua teman-teman ya bahwa kalian sangat serius dalam hubungan ini. Ada ya yang sering bilang bahwa sebesar apapun kita, setua apapun umur kita, bagi orang tua kita adalah anak kecil atau seorang anak yang tetap butuh perlindungan, butuh kasih sayang dari orang tuanya. Mereka kadang tanpa sadar ya, mereka kadang tidak menyadari juga bahwa anaknya yang dulu masih kecil, sekarang sudah tumbuh menjadi anak yang besar atau anak yang dewasa. Inilah yang menyebabkan orang tua kita ya, kadang ragu kepada kita, kemudian mempertanyakan keseriusan kita karena kita masih dianggap masih anak-anak. Makanya di sini teman-teman perlu ya meyakinkan orang tua kalian atau memberi suatu sikap ya bahwa kamu dan pasangan kamu sudah dewasa dan kalian siap nih untuk ke jenjang yang berikutnya. Mungkin pertama orang tua kalian akan mempertanyakan ya tentang bibit, bobot, dan juga bebet dari pasangan. Tapi jika kalian gigih, kemudian kalian juga terus-menerus memberitahukan kepada orang tua ya hal-hal yang kalian butuhkan, lambat laun atau lama-kelamaan orang tua juga pasti bisa memahami bahwa hal yang paling penting adalah kematangan dari kedua belah pihak untuk menuju ke hubungan yang lebih serius. Oke, kita lanjut ke tips nomor 6 ya teman-teman. Tips yang nomor 6 adalah menghargai pendapat orang tua Anda. Rasanya pasti kesel banget ya dan sakit hati ketika hubungan kita tidak direstui oleh orang tua. Apalagi nih jika alasannya itu nggak jelas. Dan bahkan ya banyak banget alasannya itu kadang tidak dikasih tahu kepada kita. Kenapa sih pasangan kita tuh nggak direstuin sama kita? Orang tua kadang cuma bilang nggak suka, ibu nggak suka atau bapak nggak suka, tapi tanpa bilang nggak sukanya tuh di mana. Padahal menurut kita ya pasangan kita udah sesuai banget ya. Mungkin dia udah punya pekerjaan, mungkin dia sudah matang ya dari segi finansial dan lain-lain gitu. Tapi tiba-tiba ada aja yang buat mereka itu nggak suka atau nggak srek sama pasangan kita. Nah disinilah teman-teman harus mencoba untuk mengetahui atau menggali alasan kenapa sih orang tua nggak suka
sama pasangan kita. Dengan mengetahui alasan tersebut, itu akan memudahkan kita ya untuk mendeteksi apa sih problemnya. Jadi dengarkan dan juga hargai pendapat orang tua Anda terhadap hubungan yang sedang Anda jalani saat ini. Tapi jika teman-teman ingin bertanya ya terkait alasannya, kalau bisa cari pada waktu yang tepat. Ketika orang tua juga sudah mendingin ya keadaannya dan tidak sedang emosi ataupun lagi sedang marah. Dengan demikian kan teman-teman bisa mengobrol ya dengan orang tua kalian lebih dalam lagi terkait alasan mereka tidak merestui hubungan kalian. Dengan mengetahui masalahnya, ini akan mempermudah teman-teman untuk menyelesaikan masalah antara Anda, pasangan Anda dan juga orang tua Anda. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan ya di hati orang tua, teman-teman bisa mengupayakan itu dengan pasangan atau berusaha lebih baik lagi untuk mengambil hati orang tua. Tips yang berikutnya adalah introspeksi diri. Nah, setelah kalian mempunyai waktu ya untuk berbicara empat mata dengan orang tua, di situ kalian akan menemukan problemnya. Dan di situ teman-teman bisa introspeksi diri tentang hal yang tidak direstui oleh orang tua kalian. Dengan begitu teman-teman juga akan memahami ya maksud orang tua kenapa tidak merestui. Jadi coba renungkan ini dengan pasangan Anda. Mungkin aja ya apa yang dikatakan oleh orang tua kalian itu ada benarnya. Ya misalkan calon kalian ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Gimana nanti ketika dia menikah dengan Anda, dia harus menafkahi Anda. Sedangkan untuk hidupnya aja dia masih kesulitan ya. Bagaimana jika dia juga harus menghidupi teman-teman? Dari situ kalian di sini bersama pasangan bisa saling ya mencari solusi ataupun jalan keluarnya. Karena jika kalian tetap bersikukuh ya atau tetap ingin melanjutkan hubungan ini, ya teman-teman juga pasti akan berada di dalam situasi yang sulit. Atau mungkin orang tua kurang suka ya dengan sikap pasangan kita. Ya ini bisa menjadi masukan pada kalian dan juga pasangan kalian untuk saling introspeksi diri atau saling memperbaiki satu sama lain. Misalkan orang tua kalian suka menantu yang suka memasak, kemudian pasangan kalian di sini ternyata nggak suka masak, nggak suka ke dapur, nggak suka beres-beres. Coba kamu dan pasangan mencoba ya untuk mengambil hati orang tua. Ya bisa dengan belajar memasak yang nggak harus jago juga ya kayak Chef Juna ya, tapi setidaknya di situ teman-teman juga bisa menunjukkan ya perjuangan kamu dan pasangan untuk mendapatkan hati mereka ya, meskipun itu nggak maksimal tapi seenggaknya teman-teman dan pasangan berusaha. Oke, tips nomor 8 yang teman-teman bisa coba di sini adalah minta bantuan dari saudara atau orang yang dihormati oleh orang tua kalian. Ketika hati orang tua kalian susah untuk diluluhkan, berbagai macam usaha yang kalian lakukan juga ternyata tidak membuahkan hasil yang positif, teman-teman bisa melakukan cara ini. Bisa jadi itu kakak dari orang tua Anda atau pemuka agama di tempat Anda, atau juga bisa dari tokoh agama ya di lingkungan sekitarnya teman-teman yang menurut teman-teman ini sangat dihormati atau disegani oleh orang tua kalian. Kadang memang yang seperti udah aku bahas ya, orang tua bisa menjadi sangat keras kepala ya seperti anak kecil. Karena mereka lebih tua, kadang mereka juga merasa bahwa apa yang mereka pikirkan itu selalu lebih benar daripada apa yang anaknya sampaikan. Nah, disinilah dengan bantuan dari teman, kerabat ataupun keluarga yang lain ya, diharapkan di sini bisa meluluhkan hati dari orang tua kalian. Dan pastinya juga di sini dibarengi dengan doa dari teman-teman ya. Baik, tips nomor 9 sekaligus tips penutup ya adalah ikhlas. Ketika teman-teman sudah melakukan berbagai upaya, usaha, dan juga sudah berjuang ya bersama pasangan, namun akhirnya tetap tidak direstui dan kemudian selalu muncul pertentangan antara keluarga masing-masing. Yang terakhir, hal yang bisa teman-teman lakukan adalah mengikhlaskan hubungan tersebut. Ya karena semua dari kita pasti ingin menikah dengan restu orang tua ya. Ingin menikah dengan seseorang yang menurut kita baik bagi kita. Cuman kan di sini yang namanya hubungan pernikahan itu kan tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri.
Dengan ikhlas bukan berarti teman-teman kalah ya atau menyerah dengan keadaan. Tapi di sini teman-teman udah buktikan juga sama pasangan kalau kalian benar-benar sudah berupaya atau sudah berusaha ya sekeras mungkin ya untuk mendapatkan restu. Ya kembali lagi ya, kalau kita bicara masalah jodoh, hati orang tua kan juga digerakin sama Allah ya, sama Tuhan juga. Kalau memang dia jodoh ya insya Allah ya kita ya akan dimudahkan. Kalau jika dia bukan jodoh kita ya mau sekeras apapun kita berjuang ya pasti tetap tidak akan direstui. Percaya ya teman-teman, pasti di sini Tuhan sudah punya skenario yang lain ya buat kalian. Terus berdoa, kemudian terus memantaskan diri untuk menjadi lebih baik, dan pastinya serahkan semua sama Sang Pencipta. Jika memang seseorang itu baik untuk Anda, pasti nanti Allah akan datangkan dia kembali ya dengan versi dirinya yang lebih baik. Tapi jika memang dia bukan jodohnya teman-teman, pasti nanti teman-teman akan dipertemukan dengan sosok baru atau sosok yang lain yang lebih pas, yang lebih baik, dan yang pasti juga direstui oleh keluarganya teman-teman. Oke guys, mungkin itu aja ya 9 tips yang bisa aku bagikan ke kalian terkait restu atau tips untuk mendapatkan restu dari orang tua. Untuk kalian yang saat ini lagi berjuang ya untuk mendapatkan restu, semoga ya dimudahkan semua jalannya, dan ingat yang paling penting tetap berdoa ya sama Allah ya biar hati orang tua kalian itu diluluhkan, dan tetap berusaha semaksimal mungkin ya menunjukkan perjuangannya kalian kepada orang tua. Nah, buat kalian juga yang lain, ini bisa jadi tips ya ketika nanti kalian pengen mendekatkan pasangan kalian nih. Dan ingat ya teman-teman, di sini aku tekankan segala usaha dan semua perjuangan itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Gak bisa cuma satu orang aja yang berjuang ya untuk mendapatkan restu. Jadi dua-duanya di sini harus seimbang, dan dua-duanya juga harus mau berjuang satu sama lain. Jika cuma satu orang aja yang berjuang dan satunya enggak, ya mending udahin aja dari awal ya, karena nanti tetap aja kalian akan mengalami kesulitan ke depannya. Pasangan yang juga tidak ingin berjuang bersama kalian, berarti kan dia juga tidak serius ya dalam membuktikan keinginannya untuk hidup bersama teman-teman. Oke guys, thank you ya udah nonton sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video aku yang berikutnya. See you next time.